Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitria, NIM 192111116 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah usul fikih dengan materi dalalah. Nah, di sini ada peta konsep dari materi dalalah. Yang saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian dalalah. Pengertian dalalah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Kemudian selanjutnya ada macam-macam dalalah. Macam-macam dalalah ada dua, yaitu yang pertama dalalah wadihah. Dalalah wadihah dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, dan yang terakhir muhkam. Dan macam yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah. Dalalah ghairu wadihah dibagi menjadi 4 pula. Yang pertama yaitu khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Pengertian dalalah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata dalalah berasal dari masdar atau kata dasar dalla yadullu yang berarti penunjukan atau menunjukkan. Sedangkan secara istilah, dalalah yaitu penunjukan suatu lafal yang dapat dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil. Bisa lebih jelasnya lagi, dalalah yaitu penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Selanjutnya yaitu macam dalalah. Macam dalalah yang pertama yaitu dalalah lafziyah atau wadihah. Dalalah ini yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Macam yang pertama dari dalalah lafziyah atau wadihah yaitu zahir. Zahir secara bahasa adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran, atau suatu lafal yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah atau keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksudnya. Zahir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafalnya. Sedangkan menurut istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafal dengan sigat atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain, namun masih mungkin ditakwilkan lagi. Contoh dari zahir adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara jelas zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asal tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya tentang tidak samanya antara jual beli dan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kemudian, kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, atau menasaknya. Macam yang kedua yaitu nas. Nas secara bahasa yaitu munculnya sesuatu yang tampak. Sedangkan nas secara istilah ialah suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil yang memungkinkannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafal zahir. Selain itu, ia juga dapat dinasak. Contoh nas yang dapat ditampilkan di sini yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Akan tetapi, makna ini bukan maksud utama dari ayat itu, melainkan ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu adalah berbeda. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat tersebut, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, bisa disimpulkan, dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli dengan riba itu berbeda jauh atau tidak sama. Adanya qarinah inilah yang menunjukkan nas sebagai tujuan utama dari pengucapannya, bukan pengertian yang ditunjukkan oleh redaksi dalam zahirnya. Macam yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar yaitu dapat diartikan yang pertama, lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi ada kemungkinan dinasak ketika pada masa Rasulullah. Pengertian yang kedua, menurut Abdul Wahab Khalaf, definisi mufassar yaitu suatu lafal dengan sighotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafal tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa definisi mufassar yaitu yang pertama, penunjukan terhadap makna jelas sekali. Yang kedua, penunjukannya itu hanya dari lafal sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar. Yang ketiga, karena terang dan jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin ditakwilkan. Contohnya yaitu Quran surat Nur ayat 2 tentang had zina.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ata yang artinya 100 tidak bisa diartikan dengan jumlah lain. Artinya, kata itu tidak bisa dikurang ataupun tidak bisa ditambah. Maka, hukum mufasar adalah wajib mengamalkannya. Berdasarkan keterangannya yang terperinci dan dalalahnya yang qat'i, pada periode Rasulullah, mufasar mengandung kemungkinan dinasak apabila termasuk hukum yang boleh dinasak. Adapun setelah meninggalnya beliau, seluruh hukum di dalam Al-Quran menjadi muhkam dengan terputusnya wahyu. Macam yang keempat yaitu muhkam. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama, yang artinya pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah, muhkam ialah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis ataupun dinasak. Muhkam adalah lafal yang menunjukkan makna yang dimaksud yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafal ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya takwil, taksis, bahkan terkadang disertai ungkapan yang menunjukkan bahwa lafal itu tidak menerima adanya nasab. Muhkam mempunyai posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal. Bisa disimpulkan kembali bahwa muhkam itu ialah menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasak. Contoh yaitu dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Nah, bisa disimpulkan kembali bahwa macam dalalah wadihah yang menduduki kedudukan tertinggi kejelasannya yaitu muhkam, selanjutnya mufasar, dan selanjutnya nas, kemudian yang terakhir yaitu zahir. Macam dalalah yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah, yang artinya lafal ditinjau dari segi tidak jelas pengertiannya. Nah, dalalah ghairu wadihah ini dibagi menjadi 4 macam pula. Yang pertama yaitu khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukan kepada maknanya adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil. Misalnya yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima oleh seorang pencuri, yaitu dipotong tangannya. Namun, akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk
pencopat, atau penjamret. Macam yang kedua yaitu muskil. Muskil ialah lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu hingga 3 kali quru'. Nah, dari ayat tersebut ada kata quru'. Kata quru' itu menimbulkan perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, kata quru' diartikan sebagai masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, kata quru' diartikan sebagai masa suci. Macam yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal merupakan suatu lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat tersebut bersifat mujmal atau global, karena di dalam ayat tersebut bagaimana tata cara sholat tidak dijelaskan. Maka dari itu, ayat tersebut butuh penjelasan melalui lafal atau kalimat lain. Juga dengan zakat, bagaimana tata cara zakat, siapa yang menerima zakat, siapa yang harus mengeluarkan zakat, dan lain-lain tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. Maka dari itu, ayat ini disebut ayat mujmal atau global yang butuh penjelasan melalui lafal atau kalimat yang lain. Kemudian, macam yang keempat yaitu mutasyabih. Mutasyabih ialah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya yaitu dalam awalan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat pertama yang berbunyi Alif Lam Mim. Ada lagi yaitu Quran surat Yasin ayat pertama yang berbunyi Yasin. Dan kemudian yaitu ada lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat pertama pula yang berbunyi Alif Lam Mim Shad. Nah, dari ayat-ayat contoh tersebut, sebagian ulama mengatakan ayat-ayat itu adalah ayat yang mutasyabih, tidak jelas maknanya. Penunjukan lafal ini terhadap makna yang paling tidak jelas dalam dalalah ghairu wadihah. Kemudian dari macam dalalah ghairu wadihah tersebut, kita dapat menyimpulkan kedudukan yang paling tidak jelas yaitu mutasyabih, kemudian mujmal, kemudian muskil, dan yang terakhir yaitu khafi. Demikianlah materi dalalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.